bagaimana hidup ini kita kelola biar happy, ya panjang umur kan gitu. Jadi jangan kita bikin susah karena hidup ini udah bermasalah, jangan kita tambahin masalah gitu loh. Ya, Jadi setuju Bang, betul menghujat betul. aja kita gitu. Jadi hiburan gitu. Kalau Itu itu sebenarnya tadi Pak Penyebar, pertanyaan dari sebelumnya dari Bang Handi dan semua itu semua berdasar. Karena ya kan apa begini ya, begini sedikit ya. Di dalam kitab Anda sendiri ya itu kan tertulis bunyinya kan begini. Lalu kata ibunya kepadanya, di sini kan nya ini Yesus. Kata ibu Tuhan kepada Tuhan, bunyinya begini. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau? Itu jadi poinnya. Artinya di situ ibu dan bapak Tuhan itu mencari Tuhan yang disebut dengan Yesus. Cuman masalahnya di situ adalah Tuhan itu adalah anaknya gitu loh Pak. Jadi gini Pak ceritanya. Jadi bikin analoginya ya Pak ya. Ada orang Indonesia pernah naik haji. Jadi dibawa kambingnya kan. Terus di Arab sono kan nggak ada rumput-rumputan. Nah, jadi biar nggak kelaparan ini kambingnya ini, akhirnya yang punya kambing itu dikasih kambingnya ini kacamata hijau daripada mati. Akhirnya dimakanlah itu yang hijau-hijau semua itu karena pakai kacamata hijau. Jadi kalian kalau pakai kacamata Anda sendiri tidak akan bisa terima itu ajaran Kristen. Nah, kayak gitu. Jadi yang punya kambing itu juga daripada mati kambing saya ini di Arab Saudi, dibikinlah kacamata hijau. Jadi apapun yang dilihat kambing itu dimakan. Nah, gitu. Jadi itulah analoginya. Oke. Terima kasih responnya. Aku makin bingung lanjut. Selagi tidak pakai kacamata kalian menafsirkan ajaran kami itu tidak akan bisa terima gitu loh. Bukan menafsirkan, berdasarkan ayat tertulis, Bapak jelaskan gitu loh Pak. Kok malah menafsirkan? Malah bawa-bawa kambing lagi Bapak ini gimana sih? Aduh. Jadi sampai larut malam juga kita berdebat, tidak ada titik temunya itu karena kacamatanya berbeda gitu. Makanya saya setuju, udah saling menghujat aja kita biar rame kan gitu. Oh, Bapak mau hajatan Pak? Menghujat biar rame. Mau hajatan apa Pak? Saling menghujat biar rame tapi. Waduh, katanya penyebar. Ya itu berdasarkan dari ayat itu Pak ya, jangan dikatakan menghujat gitu. Karena di situ Bunda Maria memanggil anakku. Nah, kemana saja engkau, ibu dan bapaknya cemas mencari gitu. Sementara dalam keyakinan Kristen bahwa Yesus yang dilahirkan itu kan sebagai Tuhan gitu. Nah, pertanyaannya apa? Aduh, kok malah dibalik pertanyaan? Tadi sudah aku tanyakan. Pertanyaan kasus di awal tentu berdasarkan ayat tertulis di kitab Bapak bahwa yang Anda tuhankan itu yang bernama Yesus pada prinsipnya adalah dipanggil anak oleh ibunya. Bahkan ketika dia luput dari pandangannya dicari, dicemaskan oleh bapak dan ibunya gitu. Jadi gini Bang, jadi kalau memang ke situ kita lari pola pikirnya, si Maria juga heran dia, kenapa saya bisa melahirkan anak sementara saya nggak punya suami, kan itu kan. Nah, jadi kalau ke situ arah pertanyaan Bapak, ya kita juga nggak bisa jawab. Nah, Maria juga heran, Nah, kan kenapa? tadi Bagaimana nggak bisa ceritanya jawab saya kan tidak? sebenarnya selesai Pak, nggak Iya ada dulu. jawaban ya Bagaimana kita saya maju bisa gitu. punya anak sementara saya perawan, Jangan anak ngajak gadis. hajatan Bagaimana? Pak. Kita juga bingung. Jadi kalau memang gitu pertanyaan Bapak, ya kita juga nggak bisa jawab, kan gitu. Kita tanya dulu sama Maria, kenapa gitu pertanyaannya, kan gitu. Terjawab sudah? Iya, terjawab bahwa tidak ada jawaban ya. Oke, Ya, baik. iya. Terima Apa kasih. lagi? Bang Andi, terjawab jawabannya tidak ada jawaban. Ah. Soalnya gini loh Pak, ini kan iman itu artinya kita nggak bisa logikakan karena itu ribuan tahun yang lalu. Bentar Pak, kita nggak ngomongin iman Pak, kita ngomongin iman. Aduh, kita ngomongin tekstual Pak.
kita ngomongin tekstual, yang tertulis jangan dijawab pakai iman dulu gitu. Ya oke, bikin Gitu. logikanya. Tetap cak jawab logika. Hmm? Ya, halo. Lanjut. Oh, iya, Bapak, perkara imannya tidak kami bahas, Pak. Bapak kan Bapak mengimani bahwa seorang anak yang dilahirkan oleh perawan suci itu adalah Tuhan gitu loh. Kan gitu iman Bapak. Nah, yang dibahas adalah landasan dalilnya, alasannya. Kenapa? Berdasarkan dari kitab suci Anda yang tertulis gitu. Bahwa yang terlahir itu adalah seorang Tuhan, kan gitu. Tercatatnya Ya. kan begitu. Ya. Ya, begitu. Nah, bagaimana Bapak memaparkannya gitu bahwa Tuhan itu dilahirkan di awal abad Masehi gitu. Ya itu kan karya Allah Bapa itu, Bang. Artinya itu rahasia ilahi. Artinya kenapa sekarang melalui Maria dia inkarnasi kan gitu. Ya makanya iman. Memang kalau iman itu nggak bisa kita ini secara logika semua kan nggak bisa. Ya kalau memang kita penasaran ya kita tanyalah itu Allah Bapa. Kenapa kau ciptakan Yesus itu dari perawan Maria? Kenapa enggak yang bersuami kau lahirkan dia kan gitu. Itulah rahasia ilahi. Jadi kita nggak boleh, artinya kita paksakan logik. Keimanan itu nggak bisa, Pak. Jadi makanya saya bilang tadi analoginya kacamata itu selagi kalian pakai kacamata Anda, kacamata tidak akan bisa terima keimanan Kristen, nggak bisa. Sampai kiamat juga dunia nggak bisa. Itu. Jadi nggak akan ada titik temu. Makanya saya bilang tadi itu kayak kambing itu daripada mati kambing saya itu saya bikin kambing saya pakai kacamata hijau biar dimakanin batu yang di Arab sono kan gitu. Gitu loh. Oke, aku boleh tanya nggak penyebar? Ini penyebar apa namanya ini? Penyebar berita ya? Oke, boleh nggak? Boleh. Maria tanya. itu manusia atau bukan, Pak? Manusia. Maria itu manusia atau bukan, Pak? Manusia. Ya. Sebelum Yesus lahir dia punya Tuhan nggak, Pak? Punya. Punya ya. Sekarang saya tanya. Setelah Yesus lahir dia punya Tuhan nggak? Iya, sebentar. Setelah Yesus lahir dia punya Tuhan nggak? Masih punya ya kan? Artinya gini juga. Tar dulu Bang. Iya sebentar. Jadi Pak. dia juga waktu ada malaikat Jibril, dia juga tanda tanya, kenapa malaikat Jibril memberitahukan saya akan punya anak? Bagaimana? Dia juga tanda tanya, ada apa gerangan? Saya perawan nggak punya suami, nanti saya berzina. Jadi itulah pola pikirnya manusia. Jadi Anda juga kalau memang gitu pola pikirnya tidak akan bisa nggak ada titik temunya. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Bukan itu pertanyaan saya. Apa? Yang menjadi pertanyaan orang-orang yang kemudian banyak memasuki agama Islam, agama kebenaran adalah Maria ini sedikit sekali. Sebentar Pak, belum selesai, jangan terguncang dulu. Maria ini sedikit sekali diceritakan di dalam gospel. Bahkan Bunda Maria ini tidak pernah tertulis bahwa dia itu memproklamirkan bahwa anaknya adalah Tuhan. Bahkan Bunda Maria ini tidak pernah mengakui, jangankan mengakui ya, kesaksian Bunda Maria saja kalau Bapak cari di dalam gospel itu tidak ada terkait siapa anaknya. Kenapa? Karena memang Bunda Maria tidak pernah menyembah anaknya. Makanya kalau kita cari, bahkan kalau ada sebuah pertanyaan, siapa yang disembah oleh Bunda Maria, maka sebuah keniscayaan Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Makanya kisah tentang Maria, apa yang dia katakan, baik sesudah Yesus dilahirkan, maupun setelah Yesus disalib menurut keyakinan orang Kristen, kisah Maria ini tidak pernah ditulis loh. Padahal dia adalah orang tuanya. Nah, banyak di antara kita kalau anaknya misalnya jadi polisi, jadi TNI atau lain sebagainya, bangga gitu kan dengan anaknya. Ini loh, alhamdulillah anak saya jadi orang begini dan begitu. Tetapi kesaksian Maria, ibunda Yesus, tentang anaknya tidak pernah diceritakan. Bapak tahu nggak alasannya kenapa?
karena Maria ibunda Yesus tidak pernah menyembah anaknya. Sekarang saya tanya kepada Bapak, tunjukkan ayatnya Maria ibunda Yesus menyembah anaknya sendiri. Silakan. Nggak ada Pak, habis. Nggak ada. Lah, Memang, lantas kenapa ibundanya dengar dulu, saja Bang. tidak menyembah anaknya? Iya. Kenapa Anda menyembah anaknya? Pak, Bunda jadi Maria itu menyembah Allah, Pak. oke, memang manusia Maria itu adalah manusia Iya, biasa. kenapa Dia Anda juga menyembah? dia Bentar, Pak, itu dia Bapak juga sudah akui ya. bingung dia. Maria Dengar dulu. ibunda Yesus. Loh, bingung. Dengar, dia juga bingung. Setelah waktu datang apa malaikat Jibril, kok saya bisa punya anak? Enggak. Pokoknya kamu nanti akan punya anak, itu dari itu firman katanya kan. Bagaimana saya bisa? Dia juga bingung, manusia biasa sama kan dengan Bapak, bingung kan? Tapi itulah rancangan Tuhan. Kalau udah rancangan Tuhan apapun bisa terjadi, Bro. Jadi kalau kamu berpikir secara manusia memang tidak masuk akal. Ajaran Kristen itu tidak masuk akal. Tapi kalau iman berbicara, Enggak, saya enggak. itulah iman. Enggak, Mas. Gitu loh. Nah, Dia aja bingung. masalah Dia itu penyembahan itu bukan berbicara tentang masalah akal, Pak. Berbicara tentang bagaimana Bunda Maria punya Tuhan itu tidak berbicara tentang akal, tetapi berbicara tentang historis, tentang sejarah. Siapa yang disembah oleh Maria ibunda Yesus. Makanya Bunda Maria Dengar. tidak pernah menyembah anaknya. Saya tidak Ya. berbicara tentang Betul. bagaimana ajaibnya. dengar dulu. Sebentar, Pak. Memang Saya tidak Bunda berbicara. Sebentar, Bunda Pak. Maria Bapak itu ini gimana sih gantian ngomong? Duh, si Bapak ini. Pak, gantian ngomong, Pak. Saya tidak sedang berbicara bagaimana keajaiban Yesus lahir. Yang kita bicarakan di dalam Al-Quran, contohnya surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana orang tua mengenali anak-anaknya sendiri. Jadi perumpamaan Al-Quran tentang bagaimana ahlul kitab mengenali Nabi Muhammad sebagaimana orang tua mengenali anak-anaknya. Artinya apa? Ada pengenalan yang sangat intens antara orang tua dan anak. Nah, dari pengenalan intens inilah kenapa Maria ibunda Yesus tidak pernah bercerita. Paling tidak, oh ini loh anakku Tuhan, saudara. Sembahlah anakku, inilah Tuhan, inilah juru selamat. Tidak pernah. Pasca penyaliban Yesus pun yang diyakini oleh umat Kristen, gereja dan Alkitab menutupi apa yang dilakukan oleh Maria ibunda Yesus, apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya, padahal dia adalah ibundanya. Ya karena memang ibunda Yesus hanya menyembah Allah, ya tidak pernah menyembah anaknya sendiri. Makanya satu pertanyaan buat Bapak. Di dalam gospel manakah disebutkan bahwa Bunda Maria menyembah anaknya sendiri? Silahkan, terima kasih. sudah. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Iya, jadi di kitab itu tidak ada ditulis bahwa Bunda Maria itu menyembah Yesus. Udah. Oke. Dia Menarik. juga, makanya saya bilang tadi, Udah. saya cerita. Katanya udah. Dia aja bingung, kenapa kok bisa terjadi gitu? Saya mau punya anak, saya masih perawat. Dia juga bingung rencana Tuhan itu. Allah Bapa yang tidak berwujud itu, yang Anda sembah dan yang saya sembah. Heran dia kenapa saya bisa punya anak? Gak masuk akal kan kata Maria. Anda juga kan gitu gak masuk akal. Ya itulah keimanan, itulah rancangan Tuhan itu di luar akal manusia. Gitu loh. Ya, di dalam kitab Bapa, Pak. Di dalam kitab Bapa justru dia itu kan dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Dia itu sedang memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan yang sedang dikandungnya. Yang dikandungnya itu adalah bukti ada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa yang bukan manusia, kan gitu. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa dan seterusnya tadi ya, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Nah, kalau merujuk kepada ayat ini, Pak, Maria itu memang memuji Tuhannya, Pak.
memuji Tuhannya yang Maha Kuasa karena ada keajaiban di dalam perutnya. Namun di situ adalah sebagai anaknya, anak manusia seperti yang tadi kita bahas. Tapi menarik ya Pak ya, menarik Pak. Ketika izin Ahionat ya sedikit aja nyambung. Nah, karena Lanjut. ada tertulisnya begini Pak ya, tertulis bagaimana penilaiannya bahwa apakah dia itu benar mengetahui kalau Yesus itu Tuhan atau memang anaknya. Nah, begini Pak ya, ini menarik. Kita baca ya di Markus 3:20-21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, mengambil dia, maksudnya Yesus ya. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini kata keluarganya, malah Yesus dibilang tidak waras lagi. Ini maaf loh Pak ya. Artinya tidak mungkin keluarganya mengatakan kalau dia itu Tuhan, sementara dia berani mengatakan tidak waras lagi. Itu Pak. Sudah. Nah, Iya, jadi iya. kalau memang gitu mindset Anda, Maria juga dulu heran dengan anaknya Yesus itu umur 12 tahun kok bisa berkhotbah kemana-mana sampai khawatir. Ah, dia juga heran. Kenapa anak saya umur segini udah berkhotbah sana sini, sana kampung sini. Ah, dia juga heran. Itulah rahasia Ilahi. Dia juga heran. Saya lahirkan ini kok bisa umur 12 tahun dia udah berkhotbah, ceramah di sana ceramah sini. Nah, heran sampai dicariin kemana kamu. Kami khawatir kata si Maria kan, nggak ketahuan kamu kemana, nggak lapor kemana, nggak permisi kan gitu. Dia juga heran sebagai manusia. Jadi bapak juga ya sama dengan Maria, manusia biasa, heran kan. Itulah makanya saya bilang kalau mau memahami ajaran Kristen itu buka kacamatanya gitu. Aduh, Jangan Bapak pakai nggak nyambung kacamata ini. hijau. Gitu. Baru Begini, Pak. masuk Roh Kudus. Baru masuk Roh Kudus, baru terima Yesus itu sebagai Tuhan. Gitu. Gini loh Pak, yang saya sampaikan itu adalah ketika tadi kan ayatnya dari Kang Yonatan Nandar bahwa Yesus menjamah Maria memang tidak ada. Nah, lalu bagaimana kita melihat historinya? Ada satu peristiwa di mana yang saya tadi katakan, waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kan tidak mungkin keluarga Tuhan ini mengatakan kepada Tuhannya tidak waras. Ini nggak mungkin Pak. Gitu loh pemaksudnya. Dan gini, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, ini tuduhan dari ahli-ahli Taurat gitu Pak. Yang jadi kutipan di sini adalah seandainya ibunya dan keluarganya, anaknya meyakini dia itu Tuhan, tidak mungkin berkata ia tidak waras lagi. Sama aja dia menghujat Tuhan kan gitu. Nah ini loh Pak, maksudnya poinnya. Artinya kalau ayat bahwa keluarganya menyembah Yesus tidak ada, menuhankan anaknya tidak ada, tetapi bukti dari kalimat ini, maaf, menunjukkan bahwa dia itu bukan Tuhan. Nggak mungkin dia menghujat Tuhan karena mengatakan tidak waras. Itu loh Pak. Itu tadi kan omongan keluarganya kan. Jangankan keluarganya, ibunya aja heran. Udah yang melahirkan heran. Itu. Jadi apa yang kita pertanyakan di situ? Ya kalau nggak percaya kita carilah Maria, kita tanya kenapa lo dulu gini, kita tanya dia kenapa kalau melahirkan Tuhan gitu, kan gitu. Jadi enggak, jadi biar terjawab. Artinya kan pertanyaan Anda itu kan artinya susah dijawab, nggak ada jawabannya, karena jangankan keluarganya, Maria sendiri yang melahirkan aja juga heran. Kok anak saya umur 12 tahun kok udah khotbah sana khotbah sini, apaan nih katanya kan. Dia heran. Aduh. Itulah kehebatannya. Bukan begitu Pak, maaf Ustaz Arif. Kita tidak mungkin bertanya kepada orang-orang yang sudah lalu, apalagi itu dari ribuan tahun yang lalu Pak. Tidak mungkin itu. Jadi di sini kita dipaksa untuk menggunakan akal kita Pak. Nggak bisa Akal Pak, kita lah nggak yang- bisa. Iya. Sekarang gini, saya tanya Anda baliknya. Bagaimana Anda mempercayai kitab Anda itu sementara yang menulis itu sahabat, bukan Nabi Anda, tapi Anda percaya dengan itu? Bagaimana? Logikanya gimana? Coba. Nabi dan sahabat itu adalah satu. Mereka satu Oke, visi, satu sekarang misi. gini Pak. Nabi mengucapkan, sahabat menuliskan. Mereka saling belajar, saling mengoreksi. Itu nggak ada masalah kayak gitu. Oke. Yang jadi Nabi- permasalahan di sini Bapak, maaf sedikit Pak, maaf. Gini loh Pak, masalahnya itu begini Pak, gini ya. Sekali lagi ini mohon maaf saya bilang ke Bapak, kalaulah
kalaulah keluarganya, ibunya mengetahui kalau yang dilahirkannya adalah Tuhan, tidaklah mungkin dia berkata seperti itu, Pak. Masa mengatakan kepada Tuhan tidak waras? Ini maaf loh, Pak. Bang, Nah, gini bang, artinya di sini Loh. itu kan keluarganya, itu kan keluarga itu kita nggak tahu motivasinya apa, karena syirik, karena jangan ke keluarga, ibunya aja nggak tahu tentang Yesus ini, nggak tahu dia kenapa dilahirkan, kenapa dia umur 12 tahun bisa berkhotbah sana Loh, sini, udah kok malah ibunya bilang nggak tahu? Iya, dia kan Tahu, heran, Pak. dari mana kamu katanya, dari mana kamu sampai cemas kami, kata apanya, kata Marianya, kemana kamu? Rupanya dia kan keliling kota, dia keliling kampung, dia berkhotbah kan umur 12 tahun. Coba. Jadi kalau memang gitu mindsetnya, apanya kalian paksakan, kenapa itu tidak ada jawaban, bro. Udah. Ya udahlah kalau nggak ada jawaban. Tapi ayat Maria menyembah anaknya itu tidak ada, cuman tuduhan kepada anaknya bahwa tanda kutip dia tidak waras lagi itu ada ya. Itu poinnya. Ya silahkan. Kang Yonat mau lanjut? Karena yang ini udah nggak ada jawaban masalahnya. Mau diapain lagi? Atau mungkin Pak Damanik boleh turut menanggapi Pak? Ya, Pak penyebar ini memang Jadi gini Bang, tidak ada jawaban adalah sebuah jawaban. Iya. nah, nanti abang baca di 1 Yohanes 4 ayat 2. Gini bunyinya Bang. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, gitu. Jadi Bang, Cakep. bukan istilahnya itu hubungan darah itu Bang, istilahnya Allah punya keluarga, punya istri, nikah, kayak kawin kayak gini, bukan kayak gitu maksudnya Bang. Jadi Tuhan Yesus itu datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Iya, sebagai manusia ya. Mesias. Iya, tadi kan Bapak bawa 1 Yohanes 4 nomor 2. Demikianlah Iya, kita sebagai mengenal roh manusia. Allah. Ya, iya, berarti Jadi nggak bisa kita bagi sangkut siapa pautkan yang itu percaya, bagi Nggak siapa bisa yang kita- percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang berasal dari Allah gitu. Iya. Mm-mm. Jadi sebagai Mesias, sebagai juru selamat, itulah kalau untuk kami umat Kristen, Bang. Jadi kalau kita kaitkan dengan istilah tadi, dia dilahirkan daripada si Bunda Maria, berarti seakan-akan ya Bunda Maria menyembah anaknya, kan gitu maksud tujuan pertanyaan abang tadi ya kan? Ya, kalau sekiranya menurut Abang bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Iya, memang sebagai Tuhan lah. Itulah sebagai Tuhan dalam wujud manusia datang ke muka bumi Iya. ini, begitu ya Bang. Nah, Loh, karena gini Pak, konteksnya kan kawan-kawan Kristen itu kan menyembah Yesus. ya, Yesus itu adalah anak Bunda Maria kan nah, gitu. betul. Nah, Nah, jadi kan timbul pertanyaannya adalah tadi seperti di awal, apakah Bunda Maria menyembah anaknya yang dikatakan anaknya itu sebagai Tuhan kan gitu. Cuman Ya. tidak ada jawaban. Jawabannya tidak ada karena tidak ada ayatnya tertulis kan gitu. Ya, tidak Iya, ada betul. tertulis itu bahwa Maria itu menyembah Yesus. Tidak ada. Tidak ada Jadi ya. kita tidak mengada-adakan. Yang nggak ada, nggak ada. Tapi kalau keluarganya pernah menuduh tanda kutip tidak waras lagi, itu ada kan gitu. Ya, kalau itu aku nggak tahu. Nah, tuduhan seperti ini kan tidak mungkin ini menuduhkan kepada Tuhan kan? Kalau standarnya sebagai manusia itu logis, Pak. Tapi Gini, Bang. kalau dia Nah, dulu saya gimana? jawab. Kita juga Loh, sama keluarga dari yang tadi. lain. Kadang juga kita artinya kita kita pandangan miring karena motivasi kita miring. Jadi ini juga keluarga Maria ini mungkin motivasinya jelek, makanya dia bilang gituan, nggak waras. Jadi kita nggak tahu itu karena pribadi itu loh. Menjawab itu Berarti gitu. dia nggak tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan kan gitu. Ya, jangan ke keluarganya Maria aja nggak tahu dibilang. Mana sih? Bolak-balik. Waduh. Kan jangan kayak si Andi, Oh. kayak Pau. Enggak, kalau Maria nggak tahu dia Tuhan, keluarga semua nggak tahu dia Tuhan, lah kenapa Bapak mengatakan dia Tuhan? Yang terdekat, yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, yang ngasih makan aja, dia nggak tahu kalau yang dilahirkan itu adalah Tuhan.
setelah Yesus gede besar apa dibilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun nabi siapapun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui saya. Itu otoritas Yesus itu. Itu bukan Nah, dari iya. omongan orang lain. Kita tidak bersaksi. Itu omongannya dia, otoritasnya. Terus mau apa lagi? Ini masa sampai mati, sampai bangkitnya Yesus, sampai Yesus disalib didampingi terus oleh orang tuanya, masa dia nggak tahu kalau dia itu Tuhan, Pak? Itu Raja Ilahi. Saya tanya dulu Anda, sesembahan kamu itu seperti apa wujudnya? Tahu nggak? Tapi kamu percaya kan? Balik Dengar dulu, sesembahan kamu itu seperti apa wujudnya? Berkumis, putih apa? Tapi kamu percaya dengan itu kan? tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Itu aja Anda percaya yang tidak bisa kau gambarkan. Sementara kami yang udah berwujud, yang makan ikan asin, ikan goreng, kenapa kami dipersalahkan? Toh juga dia berbudi Siapa yang sedang mempersalahkan, Pak? Artinya Yang meragukan. kembali ke topik yang jadi pembahasan. Kenapa? Meragukan ketuhanan Yesus kan? Loh, bukan, Anda sendiri yang mengatakan ibunya saja tidak tahu kalau yang dilahirkannya itu adalah Tuhan. Ya. Anda sendiri yang mengatakan, lah kalaulah Pak, ibunya aja yang merawat, mendidik, membesarkan gitu kan, dia tidak tahu kalau yang dilahirkannya adalah Tuhan. Kenapa di abad 200 atau di tahun 2023 Anda berani mengatakan kalau dia itu Tuhan? Oke, saya jawab. Jangankan ibunya juga, sahabatnya yang tiap hari dia bertemu, banyak yang nggak percaya apa yang diperbuat Yesus itu adalah dari Allah Bapa itu. Banyak, termasuk Thomas, udah di apa? Banyak. Makanya apa dibilang Yesus? Imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Apabila kamu ada imanmu, kamu akan selamat. Tapi kalau apa yang udah kamu lihat tidak kau percayain, Nggak paham dia Ustaz Alif. binasalah kau. Bingung saya ini. Anda nggak paham. Orang-orang yang dekat dengan Yesus aja tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa Anda yang lahir di tahun 2000 sekian, Anda percaya bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan? Karena ada perkataan Yesus, iman mulai menyelamatkan kamu. Kan ada juga sahabatnya itu yang imannya. Makanya ikutin Yesus. Itulah yang kita ikutin. Sementara Yesus mengatakan ya di Markus 12:29, dengarlah orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan kita Esa. Nah, di mana pernyataan Yesus? Ya. Wahai orang Israel, Bang, aku kami ini juga. adalah Isa putra Maryam, akulah Tuhan kalian pencipta alam semesta. Sembahlah aku. Ada enggak? Bang, kami juga diajarin Yesus berdoa, mintalah kepada Bapa tapi melalui atas nama saya. Makanya kami kalau berdoa, doa kami ini kami panjatkan melalui anakmu Yesus, juru selamat kami. Itu karena Allah Bapa itu tidak berwujud. Kita tidak tahu. Kalau Dengan Anda Yesus kalau Anda meminta kepada Bapa, kenapa Anda menyembah Yesus? ya, apa salahnya? Loh, salah dong. Apa salahnya? Anda menyembah Bapa. Anda menyembah Bapa, Anda berdoa kepada Bapa, tapi Anda menyembah Yesus. Tapi perintahnya, mintalah kepada Bapa yang tidak kau lihat itu. Kalau hanya menyebutkan nama Yesus, nggak ada masalah. Yesus sebagai perantara. Ya. Sekarang apa salahnya? Sekarang gini, coba Anda pikir lu. Anda meminta kepada Bapa, tapi Anda menyembah Yesus. Berarti Anda menduakan Bapa. Itu perintahnya. Perintahnya hanya menyebutkan namanya agar doa Anda sampai kepada Bapa, bukan Anda disuruh untuk menyembah Bapa. Paham? Jujur Anda di sini. Anda meminta kepada Bapa, tapi Anda menyembah Yesus. Di mana kalian diperintahkan untuk berdoa kepada Bapa, menyebutkan nama Yesus. Artinya perantara. Yesus ini adalah seorang perantara, di mana doa kalian akan sampai kalau kalian menyebutkan nama Yesus. Kalau kalian tidak menyebutkan nama Yesus, doa kalian tidak akan sampai kepada Bapa. Ini fakta. Inilah yang membuat akal kalian itu menjadi akal dungu. Maaf sekali, maaf. Kalian berdoa meminta kepada Bapa yang kalian sembah Yesus. Masuk akal. Lanjut. Apa salahnya? Toh juga dia tidak ada di dunia ini dan dia maha kuasa. Berarti kalian sudah menduakan Bapa. Tidak. Itu artinya. Lalu Makanya dikemanakan Roh Kudus? Dikemanakan Roh Kudus? Kenapa tidak dikonsandingkan Roh Kudus? Makanya kami ada konsep Tritunggal, bro. Nggak bisa, Bro. Nggak bisa. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Itu menurut pemahaman Anda. Pemahaman kami. Nggak usah lari ke sana. Pemahaman Anda jangan tadi. Kau paksakan. Enggak, Jangan kau paksakan pemahaman Anda yang saya paksa. Gini aja, stop, gini aja. Ya, lanjut. Yang Anda sembah itu Yesus atau Bapa? Ini aja.
Silakan. Ayo, yang Anda sembah Yesus atau Bapa? Kalau kami berdua itu menyembah Allah Bapa dan melalui Yesus Kristus. Berarti Oke? Anda nggak menyembah Yesus. Dua-duanya Berarti Tuhan Anda dua. Tritunggal. Roh Kudus Anda